hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, Bapak Ade Arif Abdullah Sarjana Hukum. Beliau itu anak-anak dengarkan, Pak Kepala itu dari mulai masuk kuliah itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dalam kondisi yatim, sehingga bayar kuliah sendiri, nyari duit sendiri untuk biaya kuliah, karena di saat itu yang namanya beasiswa itu masih agak susah dulu, sehingga kesuksesan beliau sehingga menjadi kepala sekolah itu bukan tanpa proses bukan tanpa proses, tapi mengalami proses yang sungguh luar biasa, digodok di, kalau bahasa wayang itu sandra buka, sandra dibuka, kawat sandra dibuka, digodok sampai ya matang lah, mudah-mudahan tidak resem gitu kan, sampai matang di sana. Hingga apa? Perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak didiknya dengan penuh kesabaran, penuh keuletan, dan yang paling dibenci sekali di Nurul Huda itu adalah sikap-sikap premanisme. Jadi ketika ada yang nakal di sini udah utamakan segera ditangani, sehingga alhamdulillah banyak juga pindahan dari sekolah lain yang di sana banyak dibully. Ketika pindah ke sini, alhamdulillah merasa nyaman dan beramal. Alhamdulillah. Jadi kalau mengenai karena apa yang dikedepankan di sini itu tentang akhlak. Jika apa tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, setiap hari kegiatannya diisi dengan bukan sehari. Kalau hari Jumat diisi dengan doa bersama. Maksudnya siraman rohaninya itu benar-benar diisi, sehingga anak-anak kira-kira adem nantinya, tidak selalu panas, sehingga nafsunya bergejolak, pengennya bulat terus, sehingga dengan doa-doa insya Allah adem. Setiap harinya dengan program pandaiwan ayat, jadi satu hari anak wajib menghafalkan satu ayat. Itu selalu diterapkan di sini. Sebelum jam masuk belajar di kelas, itu semuanya ngaji dulu Al-Quran. Sambil bilgoib juga binador. Jadi mereka baca dengan melihat Al-Quran sambil setoran satu hari satu ayat minimal. Kalau yang mampu setorannya lebih dari satu ayat, itu lebih bagus. Tapi kewajibannya adalah sehari seayat. Diharapkan lulusan dari MTS Nurul Huda telah di kemudian hari setelah bermasyarakat di sana itu tidak minder lah. Kalau sudah jadi imam bisa, karena memang sudah hafal ayat-ayat Al-Qur'annya, minimal itu juz 30 minimal. Dan ada beberapa yang menghafalkan surat-surat pilihan, surat Yasin, kalau yang di pesantren itu diharuskan. Dari mulai santri baru itu sudah dimulai dengan menghafalkan surat Yasin. Karena apa? Itu tadi kalau dikaitkan dengan kerukunan beragama atau moderasi beragama, yang namanya moderasi beragama itu hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hussein, yang disampaikan dari Pak Amin. Itu cara pandang dan praktek beragama. Dan alhamdulillah di Nurul Huda ini, mohon maaf kalau bicara sekolah lain saya nggak mau. Saya bicara Nurul Huda aja agar tidak kena pasal. Biar Nurul Huda itu yang namanya belajar agama, fikih, Quran, hadis dan lainnya itu bukan hanya sekedar dipelajari, tapi dipraktekkan. Nah ini kalau hanya sekedar dipelajari, pinter banyak orang pinter, tapi benar. Sehingga konsep-konsep yang diterapkan di Nurul Huda ini bukan hanya dipelajari pelajaran agama, tapi dipraktekkan. Mempelajari
besarnya faedah sholat berjamaah. Di sini dipraktikkan sholat berjamaah. Sebelum pulang anak-anak wajib sholat berjamaah dulu. Mempelajari apa pentingnya membaca Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsa ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lupa. Orang-orang yang lupa pada Allah, pada Tuhan kita. Nah itu dipraktekkan. Dipraktekkannya seperti apa? Pagi hari anak-anak disuruh ngaji. Lanjut ke acara kedua.